Greetings, ladies and gentlemen, panelists of the forum, my fellow journalists. Good day and welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for making time to attend our virtual press conference this Friday, October 14. As today's event is joined by national and overseas speakers, and because of Value 20 2020 forums are an international event, please allow me to say my brief opening and closing remarks in English. The presentation and Q&A session will be in Indonesian, and you are welcome to ask your question in either or English later. The goal of our meeting today is to welcome the Value 20 2020 Summit next week, and at the same time, I would like to deliver very good news, which for my fellow journalists would be worth writing in terms of news value and news fact. That would be the great work of Value 20 2020 since November 2021, which has now reached its peak, ya, sudah mencapai puncaknya. The declaration and launch of a communique named Values at the Center, which also signifies the Value 20 2022 Summit's role in supporting the G20 presidency of Indonesia. The summit will take place in Ubud, Bali on October 20 and 21, presenting 50 panelists and facilitators from 9 countries from around the world. As part of the Value 20 2022 Summit series of events, today we have 5 national and international figures who are joining us from different time zones. They are Bapak Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri BUMN, ya. Profesor Dr. Karim Wibisono and Ibu Alisa Wahid, Co-Sherpa Value 20 2022. Pak Aziz Arman, Vice President Director and CEO of Indica Energy Group, and Dr. Ghazi Binzigar, Value 20 Global Founder and member of the Shura Council, Dewan Shuro, Kingdom of Saudi Arabia. Our panelists will present to us their selected topics, of all which are directed towards one common angle, ya, for the journalists, yaitu values at the center. They are Pak Kartika would like to present the topic Recovering Stronger with Values in the Business World. Dan disusul oleh Ibu Alisa Wahid, she will speak about the communique, ya, communique yang akan menandai, will signify the puncak dari kerja Value 20 2022 Summit. Profesor Makarim Wibisono, the Value 20 2020 Co-Sherpa, will give us the topic of the summit itself. Jadi nanti bisa tanya banyak ke Pak Makarim soal summitnya. And it will followed by Pak. Number 4 is Dr. Ghazi Binzigar, founder, Value 20 founder. He will provide a topic about why values and why now. Pak Aziz Arman akan hadir, will present melalui rekaman by taping, and his topic is how values help the business grow. Without further ado, I respectfully invite to the forum Pak Kartika Wirjoatmojo. Pak Tiko, silakan Pak, the forum is yours. Terima kasih. Good afternoon, everyone. Thank you to allow me to start the press conference on V20 today. So I also personally part of the G20 committee to basically prepare the meetings in November with all the head of state of G20. So I would like, first of all, to thank you all for the opportunity for me to represent as Indonesian and also representative of the state-owned enterprise in Indonesia, which consisted of almost 50% of the economy, to present and talk about what we in state-owned enterprise do to enhance the value of both state-owned enterprise and also Indonesian. Ladies and gentlemen, nowadays the business ecosystem of the world is facing many challenges, such as macroeconomic vulnerability, the implementation of the Industry 4.0, changes of customer behavior, geopolitical dynamic, and of course, the COVID-19 issues. Meanwhile, if we focus on Indonesian business ecosystems,
We are also facing some specific challenges such as digitalization and tech adaptability, the pervasive financial restructuring to adapt to the new normal, risk management and good corporate governance implementation, and so on and so forth. In order to answer all those challenges and recovering stronger from the pandemic, every corporations need an effective and strong value as the foundation that provide the right course for the company and to ensure their long-term sustainability. The right, effective, and strong values also needed because the corporation are mostly operated in a social context and social interactions between the people inside the company and also outside the company. Therefore, to keep the people inside on the same page and the same frequency to work as a team effectively, they will need to be inspired and implementing same values for all their activities. For example, in the past 3 years, within the Ministry of SOE, led by Mr. Erick Thohir, we've started the new era of Ministry of State and Enterprise with 3 strategic moves. First is to set 5 strategic priorities of MSOE, which is first, economic and social value for Indonesia. Second is business model innovation. Third is tech leadership. Fourth is investment acceleration. And fifth is talent development. The second move is to strengthen the span of control by clustering, holding, and merger to reduce the number of SOE in Indonesia from around 108 to around 40 in order to enhance the function and also to be more effective managing the portfolio. And third is to do value creation and structuring program incorporated into 88 strategic projects that hopefully will enhance the valuation of state-owned enterprises in Indonesia. All of these strategic initiatives are carried out based on our new core values called Akhlak. Akhlak is an acronym, stands for first, Amanah, which means high integrity and trustworthy. Second, competence, means keep on learning and increasing capabilities. Third, harmony, which implies to care for each other and have respect for diversity. Fourth is loyal, means dedicated and prioritize the interests of the nation. Fifth, adaptive, indicate that we have to keep on innovating and enthusiastically facing and driving changes. And lastly, collaborative, which means we build synergistic cooperation among BUMN and also across all the component of Indonesian economy. These are all implemented through 18 key behaviors. The Akhlak core values itself have been formed based on the national value of Indonesia, Pancasila. Therefore, if we look closely on Akhlak value, it can be seen that the values of Pancasila are very much reflected in Akhlak as the core value of SOEs. Akhlak is a derivative of Pancasila values, which are sharpened and adapted to the function and objective of Indonesian SOEs, where the Amanah, competence and loyal are values that are more focused on social issues, while adaptive, collaborative, and innovative are more focused on commercial and corporate issues. The adaptive value is must for company to be able to survive and continue to develop in the midst of current various changes, while collaborative value is important to build and strengthen the business ecosystem, not only in between the SOEs, but also with the ecosystem of private sector in Indonesia. Furthermore, we also discuss about the role of value in strengthening and recovery of business. We must also pay attention to how value can be a powerful tools to prevent wrongdoing in decisions and also mistakes in doing businesses. Values like Akhlak that we discussed earlier on are also business ethics in general, needs to be instilled as early as possible so that they are embedded in each individual and reflected in daily action, including business decision. We understand there are dilemmas that may come up in the decision-making process. However, this can be resolved in the decision maker and the team have well-established value, and strong value will guide them to make judgment on moral and ethical dilemmas. Ladies and gentlemen, finally, the other piece that will complete the puzzle is the role of leader, which is driven by values. Leader play a very critical role for embedding values within the company. Leader must be able to uphold the company value in their actions and also inspire the member to implement the values. Last but not least, now we are all aware that values play a crucial role in business ecosystem, and I hope that this V20 summit can be an effective momentum in spreading campaign about the importance of value to resolve moral and ethical dilemmas. We have to keep the momentum, so this should not just be a ceremony or ad hoc event, but should be followed up by a post-summit program, especially for Indonesia. I also hope this Value 20 initiative can transform to be a national program to instill values from an early age with the support of education system in Indonesia to become a great and highly developed country in 2045. I think that will be all from me. Thank you, everybody. Untuk input-input yang menurut saya sangat substansial dari segi topik ya, recovering stronger with values in the business world. Teman-teman, saya akan selanjutnya memandu program ini dalam bahasa Indonesia, but later if you would like to ask a question in English, please feel free. Untuk Dr. Ghazi, please allow me to carry on in bahasa Indonesia before the closing. Untuk selanjutnya, teman-teman, karena kita sudah berkumpul semua,
izin untuk kita membuat 1-2 menit untuk pemotretan dulu supaya nanti sore nanti teman-teman bisa mendapat, teman-teman wartawan mendapat rilis lengkap dengan foto hari ini. Silakan, saya persilakan kepada tim supporting untuk memandu pemotretan. Silakan teman-teman supporting tim mengambil fotonya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Ya. Untuk teman-teman wartawan, sebelum saya mengundang Ibu Alisa, saya ingin adalah memiliki hubungan sangat erat dengan Value 2022 ya. Jadi Ibu Alisa dan Pak Makarim adalah co-sherpa, Bapak Wakil Menteri Pak Tiko dan Pak Aziz adalah advisory board dari Value 2022, dan tentu saja Dr. Gazi is the founder of Value 20. Untuk lebih menghemat waktu, izinkan saya mengundang Ibu Alisa untuk mengambil tempat kedua karena Pak Tiko dan Ibu Alisa harus meninggalkan ruangan sebelum jam 3. Demikian. Mbak Alisa, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan luar biasa dengan acara PBNU hari ini. Do we have Mbak Alisa? Yes, Mbak Helmin. Saya di sini. Iya. Oke, Mbak. Ini ya, mohon maaf nanti terdesak waktunya karena ini acara Gus Durian, Mbak, pertemuan Gus Durian dari seluruh Indonesia, pembukaan ini sebentar lagi. Ya, Gitu. mudah-mudahan semua lancar, Mbak ya, di sini lancar. Amin, 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 Oke. amin. Mbak Alisa akan bicara tentang komunike ya. Mungkin untuk gampangnya supaya teman-teman wartawan terutama bisa mendapat, mungkin singkat aja apa itu sebetulnya komunike ya Mbak ya. Itu aja dulu. And then mungkin lanjut aja. Kira-kira apa nilai-nilai yang paling kuat atau 4 nilai yang kita kawal selama ini dihadirkan dalam komunike ini? Mungkin itu dulu. Ya, jadi V20, Values 20 2022 ini menetapkan agar salah satu output dari proses kita itu adalah proposal nilai-nilai untuk mengelola kehidupan bersama, Mbak Hermin. Begitu. Jadi kita nggak hanya ngomong abstrak gitu ya, tapi benar-benar kita cari value apa yang kira-kira memang kita butuhkan gitu. Kalau orang Indonesia mesti mengenal nilai Pancasila. Nah, kalau ini secara global nilai-nilai apa ini yang mau kita kelola? Itulah yang kemudian kita tuangkan dalam satu bentuk pesan komunike itu yang kita propose kepada G20 dengan harapan pengelolaan kehidupan kita ke depannya itu nanti bisa berpegang pada value yang sama. Jangan yang satu berpegang nilai growth, yang satu berpegang nilai keadilan, atau yang satu berpegang pada nilai competitiveness, yang satu berpegang pada sustainability gitu. Jadi ini apa nih yang bisa rame-rame begitu? Itu komunike. Lalu kemudian teman-teman dari V20 ini, jadi kami dengan hampir 100 orang pakar dari seluruh dunia ini, Mbak Hermin, kami mengeksplorasi. Iya, selama ini G20 kan dari tahun ke tahun nih dilakukan. Sebetulnya apa sih nilai-nilai yang kelihatan jelas gitu, dominan di hampir di semua forum ini? Saya boleh minta bantuan untuk slide-nya? Ternyata kami menemukan, Mbak Hermin, dalam perjalanan G20 itu ada 4 nilai yang dominan. Selalu menjadi pemandu walaupun tidak pernah diformulasikan begitu ya, tapi selalu dibawa soal stabilitas dalam hal ini ekonomi, lalu kemudian resiliensi, lalu inklusi, dan yang keempat multilateralism. Ini dari perjalanan yang ada gitu. Nah, komunike nanti ini juga tentu tetap membawa nilai-nilai ini, tetapi kita bicara masa depan. Nah, masa depan dalam urusan 4 nilai yang dikawal terus-menerus ini, Mbak, itu satu hal. Tapi bolehkah kita ya melalui media tentu saja mengetahui kira-kira tambahannya
dari atau intisari yang disumbangkan oleh 2022 V20 2022 ini apa kepada G20 dan dunia ya tentu saja selain Indonesia. Iya. Slide berikutnya mungkin bisa membantu saya untuk menjelaskan nih Mbak Hermin. Jadi kita tidak seabstrak sekedar ngomong, oh kita perlu keadilan gitu ya, tapi kita menggunakan apa yang kita sebut sebagai sustainability compass gitu. Jadi kompas keberlanjutan. Nah kalau kita menggunakan ini kan kita tahu tuh ada north, east, south, west gitu ya. Kalau kompas itu, ini kita ambil kemudian menjadi 4 dimensi kehidupan utama di muka bumi ini. North itu kita analogikan dengan nature gitu. Bagaimana kita mengelola planet bumi ini, lalu kemudian East itu ekonomi, lalu West itu well-being, dan yang South itu representing society. Jadi kita mencari dari persoalan yang ada di sektor sumber daya alam kita, planet bumi kita, apa nilai-nilai yang kita perlukan untuk mengelolanya ke depan. Lalu kemudian untuk kesejahteraan bersama, kemaslahatan bersama ya, well-being. Apa nilai-nilai yang kita butuhkan? Nah, itu semua yang diaduk-aduk, diolah sedemikian rupa sehingga nanti pada summit kita minggu depan kita sudah bisa menyampaikan, kita akan menyampaikan secara utuh apa saja nilai-nilai yang kita tawarkan kepada G20. Begitu. Okay. Mbak Lisa, karena saya juga orang media ya, izinkan saya mewakili, saya menempatkan betul diri saya sebagai orang media ketika memberi pertanyaan ini atau memandu ini. Gini, ketika kita datang nanti di summit, itu ada sekian orang ya, ada 50 panelis, ada 9 negara, bahkan sekian negara, dan mungkin ribuan orang yang mengikuti forum kita itu dari berbagai belahan dunia. Kalau saya harus meng-underline suatu substansi ini ya, bagaimana supaya nilai yang kita lahirkan dalam Value 20 2022 di Indonesia untuk dunia ini itu kok ya bisa cocok gitu. Jadi selalu saya ngomong Pancasila di sini kok cocok sampai ke mana? Rumania bisa cocok atau sampai ke Inggris bisa cocok gitu Mbak. Kira-kira gimana? Justru itu Mbak Hermin, di summit kita nanti akan ada begitu banyak pembicara yang melihat dari berbagai dimensi, lalu kita akan synthesizing gitu. Justru kita synthesizing di sana. Kemudian itu yang kita sampaikan kepada negara-negara G20 ini bahwa ayo kalau kita mau bicara sustainability, apalagi sustainability yang kita pikirkan itu tentu selaras dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang ini tinggal 8 tahun lagi Mbak Hermin. 17 agenda ini harus kita capai. The future we want in 2030 itu sudah banyak nih agenda global kita. Maka kemudian kita membutuhkan values, kalau tidak ya semrawut, nanti yang di sini ngerjainnya apa, di sana apa, tapi tidak ada guiding principles-nya. Guiding principle, the why, dan fondasi itulah yang akan menentukan. Ya, Mbak, the why itu penting, tapi kalau untuk saya rasa untuk bukan hanya media ya, tapi untuk juga publik, the how-nya juga penting sekali. How do you do? The how process. Engagement kita ke berbagai sektor sudah kita lakukan mulai dari bulan Februari itu Mbak Hermin. Jadi dari sektor konteks social dimension, kemudian bisnis sektor dan lain-lain itu terus kita lakukan. Kemudian para pakar dari berbagai negara juga kita libatkan. Harapan kita dengan pelibatan itu, kemudian engagement yang terus-menerus itu, maka pada saat nanti kita propose nilai-nilainya, ini saya masih mau keep sebagai surprise ya Mbak Hermin ya. Apa saja nilai-nilai dari nature, well-being, society, and economy itu kita sudah selesai menyusun komunikasinya, tapi itu justru nanti akan kita tahan lah ya untuk nanti kita buka. Betul. Tapi dengan engagement. Ya. Dan kita akan haturkan proposal itu kepada Sherpa G20 dan juga kepada publik as a whole begitu.
Betul, Mbak, karena negara kita ini besar sekali ya, dan juga beberapa teman-teman wartawan lokal ya, terutama itu mengirim pertanyaan. Tadi sebenarnya untuk Pak Tiko ya dan Bu Alisa itu menurut saya sangat relevan. Nanti sih bisa dijawab karena kita akan buka. Tapi yang kita ingin sampaikan, mereka ingin menitip untuk disampaikan adalah apakah Ibu Alisa setuju bahwa melalui kerja Value 2022 ini kita seperti menyatukan dunia yang sedang terbelah-belah oleh banyak problem. What do you say? Betul. Ini upaya kita justru untuk mencari benang merahnya itu, Mbak Hermin. Karena memang ya kita tahu persoalan kita sebagai satu desa global itu sangat rumit, sangat kompleks. Apa yang terjadi sekarang kita sedang alami, apa yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina misalnya, itu dampaknya bisa kemana-mana begitu. Jadi yang perang siapa tapi sedunia kena semua begitu. Nah ini banyak sekali isunya. Jadi memang yang justru itu yang membuat kita kemudian menjadi sangat penting. Salah satu contoh paling mudah ini Mbak Hermin. Ketika SDGs merumuskan No One Left Behind sebagai slogannya, ini guiding principle, gitu. Jadi nilai yang membentuk semua upaya-upaya kita. Nah, ini juga yang nanti akan kita lakukan terhadap G20 di dalam komunike V20 nanti. Ya, kita masih ada beberapa menit sebelum saya buka. Saya akan kawal waktunya Mbak untuk aman ya menuju acaranya Bu Suzan. Nah, ketika kita tadi bicara soal value dan sebagainya itu adalah satu hal ya. Kemudian menyatukan dunia yang terbelah-belah ini. Namun juga dalam hemat saya ya ketika membaca semua ini mungkin dua pertama teknis dulu. Kita membantu teman-teman wartawan, kita nggak akan buka lah kado yang nanti untuk 2021. Tapi apakah bisa yang lebih teknis, misalnya komunike kita kalau harus kita print itu berapa halaman? Itu kan mestinya bisa ditulis ya, kalau ada, kalau nggak apa-apa. Atau misalnya panjangnya itu seberapa, atau mengerjakannya ini tuh berapa bulan sendiri hanya untuk komunike. Jadi itu sesuatu yang detail yang menarik buat ditulis media. Iya, ada 4 tim Mbak Hermin yang mengelola masing-masing dimensi tadi ya. Jadi untuk nature itu ada satu tim sendiri, 18 expert gitu dari seluruh dunia. Lalu kemudian ditambah satu lagi yang khusus untuk values-nya G20 itu sendiri, begitu ya. Jadi ada 5 tim yang bekerja, kira-kira sekitar 18 kali 5 berapa tuh? Itulah jumlah expert yang terlibat dari berbagai latar belakang. Jadi kalau kita bicara tentang well-being, tentu saja expert yang bergerak di sektor well-being itu yang kita libatkan. Hasilnya untuk short versionnya itu ya, nanti itu ada 28 halaman Mbak, begitu. Tetapi karena proses deliberasinya ini cukup panjang, ada 156 halaman untuk yang lengkapnya, gitu. Jadi karena memang kita betul-betul ingin menyajikan yang paling proses synthesizing-nya itu gitu ya. Jadi 156 halaman yang versi lengkapnya, paling lengkapnya nanti, lalu ada 28 halaman untuk short version-nya. Tetapi tentu dari itu yang nanti kita sampaikan nggak 28 halamannya ya. Nanti kita akan sebutkan. Iya, kita akan sebutkan bahwa untuk nature 3 nilai ini yang utama. Untuk well-being 3 nilai ini yang utama, gitu Mbak Hermin. Alrighty, Mbak Alisa yang cerdas sekali, cerdasnya pakai sekali ya menurutku. Nah, saya kebetulan kan aku lihat Mbak Alisa 9 menit lagi harus jalan. Saya undang teman-teman wartawan, terutama yang udah melamar untuk bertanya ini adalah Mahardika dari Tempo dan Rauf dari Infocom. Rauf punya 300 media ya di seluruh Indonesia. Jadi kalau sudah ada di ruangan, silakan Bang Rauf atau Mahardika untuk bertanya. Monggo. Apakah sudah ada? Ya, Kakak Hermin, saya atau Bang Mahardika lebih dulu? Rauf duluan aja. Oke, baik. Terima kasih Kakak Hermin. Halo, itu topinya keren banget ya. Oke. Oh iya, karena kita berbicara tentang nilai gitu ya, jadi saya mencoba untuk
aplikasinya dalam ini. Cakep. Ya, silakan. Itu mumpung ada Ibu Alisa. Silakan ada. Kakak Alisa, halo, bertemu lagi. Saya selalu semangat nih, Mbak Alisa, ketika berbicara terkait dengan nilai gitu ya. Nah, sedikit sebenarnya tadi sudah sempat dibahas sih terkait dengan apa komunika gitu ya, tapi ini menjadi bukan rahasia, surprise nanti, dan itu mungkin tidak saya tanyakan lagi. Gini, Mbak Alisa, ini kita bicara secara global. Mungkin saya pribadi melihat terjadi polarisasi gitu ya, Mbak Alisa ya, di dunia maupun secara sempit di Indonesia gitu ya. Nah, khususnya ini jelang pemilu misalnya gitu ya. Nah, tapi di dunia dengan perang Rusia dan Ukraina, rasanya apa yang dibawa oleh V20 dalam agenda presidensi G20 ini sangat sangat tepat gitu. Nah, saya ingin bertanya, nilai-nilai luhur ini kan secara keindonesiaan oke lah, kita sudah paham gitu ya, Mbak Alisa, tapi yang paling serem lagi karena saya berkecimpung di dunia komunikasi itu yang terjadi di ruang-ruang digital, Mbak Alisa. Nah, untuk mengatasi polarisasi tidak terjadi gitu ya. Nah, sekarang kan istilahnya sudah mulai panas, walaupun masih 2 tahun lagi ya pemilu, tapi rasanya kita boleh bertarung, boleh gitu ya, tapi kita tetap mengedepankan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Jangan sampai polarisasi ini semakin besar. Nah, menurut Mbak Alisa, nilai-nilai apa yang seharusnya diajarkan oleh para elit gitu ya, untuk bagaimana menghadapi ini dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang pertama. Kemudian mungkin untuk masyarakat, biar kami misalnya saya masyarakat, kami bisa belajar apa saja untuk tetap nih, kami pilihan politik, pilihan apa itu pasti berbeda-beda. Tapi ketika kita bicara nationality gitu ya, kita adalah tetap satu gitu. Nah, ada saran seperti apa Mbak Alisa untuk kami bisa? Ya, terima kasih. Mbak Alisa, silakan. Iya, sebetulnya Mas Rauf sudah menyebutkan nilai-nilainya apa yang diperlukan dari persatuan dan kesatuan, itu nilai yang yang penting begitu ya. Dan saya tahu Mas Rauf kebetulan sekitar sebulan yang lalu saya berkumpul dengan teman-teman dari berbagai negara yang lain. Kita bicara tentang polarisasi gitu. Nah, polarisasi itu biasanya terkait dengan politik dan politik kekuasaan, tapi halnya bisa berbeda-beda. Di Indonesia halnya biasanya terkait dengan agama. Di tempat lain bisa tentang ideologi politik begitu. Bahkan kalau di Amerika sekarang kita lihat ya, itu persoalan aborsi itu sekarang membuat polarisasi. Justru itu justru kemudian kita memerlukan nilai-nilai yang kita ajukan. Nah, ini sifatnya kontestasi sosial maupun politik ya. Gitu. Artinya begini, kalau kita ingin agar masyarakat itu tidak terbelah secara politik, maka kita perlu nilai-nilai persatuan tadi itu. Kesatuan. Tapi juga perlu nilai respect. Gitu. Respecting others itu jadi value yang sangat penting begitu. Sekarang ini saya jadi menyitir Gus Dur ya. Gus Dur itu menyampaikan begini, sekarang ini orang menyamakan kekuasaan dengan kepemimpinan. Yang kita butuhkan kepemimpinan, tapi nilai yang mencuat itu adalah nilai kekuasaan. Yang itu bisa menjadi nilai yang tidak luhur gitu, ketika kepentingannya betul-betul adalah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok begitu. Nah, ini yang kita perlu untuk perkuat di masyarakat agar satu ada nilai persatuan itu tadi ya, bahwa whatever the differences between us, kita masih punya unity yang harus kita pertahankan gitu. Ada ruang untuk berbeda, ada ruang untuk sama. Itu fungsi nilai. Nah, kita memang sering ya tadi Mbak Hermin sampaikan, iya what-nya gimana sih gitu kan, itu challenge-nya memang kalau kita bicara nilai. Tapi saya mengambil nilai integritas misalnya. Integritas itu trust ya, trust itu kan seperti oksigen Mas. Ketika ada kita nggak merasa, ketika nggak ada trust itu kita seperti sesak napas kan gitu. Itu fungsi value gitu. Dan
terima kasih Mas Rauf sudah mengambil contoh ini, karena ini mempermudah kita untuk meletakkan value sebagai guiding principle. Kalau kita tidak bisa menemukan value apa yang akan kita gunakan, ya semua akan menggunakan nilainya masing-masing. Kalau nilainya masing-masing, yaitu tadi, begitu ketemu kontestasi kekuasaan, polarisasi yang akan terjadi, gitu. Karena semuanya memikirkan kepentingan dia, kebenaran dia, truth claim, begitu. Tidak akan ada berpikir bahwa oh Indonesia punya cita-cita Indonesia emas di 2045 dan pemilihan presiden itu hanya untuk 5 tahun. Gitu. Lupa itu. Tapi kalau kita fokus ke nilai-nilai persatuan itu, maka kita sadar bahwa memilih pemimpin itu hanya sekedar proses untuk perjalanan panjang bangsa ini. Terima kasih Kakak Alisa, dan saya Terima kasih Kak Rauf. dengan kata respect tadi. Ya, terima kasih Bang Rauf. Salam untuk teman-teman di Info Publik dan di Kominfo ya. Terima kasih. Saya akan undang kalau bisa muncul, tapi kalau Nura dari Women's Obsession tidak bisa muncul di sini, saya akan bacakan pertanyaan. Nura, I invite you into the room kalau mau. Juga Romi dari The Economics, jadi saya bacakan dulu. Kalau Romi punya ini boleh ya Kak Hermin izin untuk taruh ke Pak Makarim aja, karena lebih kepada urusan summitnya. Jadi ini yang langsung ke Ibu Alisa adalah dari Mbak Nura dari Women's Obsession. Pertanyaan Nura menurut saya menarik. Dengan adanya tantangan global yang sedang dihadapi dunia, Mbak Alisa, apa kira-kira topik yang akan dikembangkan menjadi bahasan yang lebih dalam di dalam summit ini gitu. Jadi itu pertanyaannya juga sebetulnya nanti di Pak Makarim, Pak Makarim pasti akan menjelaskan tentang summit ya. Oh baik. Jadi pertanyaan lain sudah muncul juga tentang komunike ya. Nah komunike ini karena Mbak Alisa ini pertanyaan saya lupa ada beberapa ya, saya parafrase aja dari beberapa pertanyaan. Mbak Alisa ini kurang lebih gini saya rumuskan. Ada sejumlah teman yang bertanya bahwa karena Mbak Alisa begitu banyak beraktivitas dalam menyokong value-value terbaik untuk kebijakan publik, bagaimana nanti di dalam kalau sudah alhamdulillah, tapi kalau belum nanti menuju pembukaan atau peluncuran nanti deklarasi ini itu juga dia cukup meng-underline si komunike ini untuk kebijakan publik bukan hanya di Indonesia tapi in the broader world. Itu gimana Mbak kira-kira? Iya, itu tantangan yang paling besar memang di sana ya Mbak Hermin, how to make the values work gitu ya. Karena memang justru sifatnya yang sangat abstrak itu. Tetapi kita the road to summit-nya itu sudah sudah cukup banyak dan ini nanti akan terus diikuti Mbak Hermin ke dalam implementasi values ini. Jadi ujungnya harapan kita adalah social change. Kita sudah mulai mainstreamkan itulah begitu ya dalam berbagai kegiatan kita, termasuk misalnya karnival festival kita untuk memasukkan nilai-nilai dalam kehidupan kita gitu untuk anak muda. Lalu kita punya kemarin dengan pemimpin.id juga membahas tentang kepemimpinan tetapi value based leadership gitu dalam berbagai sektor. Jadi harapan kita proses-proses penanaman nilai, inisiatif-inisiatif inilah yang nanti akan membumikan nilai itu. Pertanyaan Mbak Hermin itu selalu mengingatkan saya pada pertanyaan klasik bangsa Indonesia. Bagaimana membumikan Pancasila? Nah sekarang bagaimana membumikan values kita ini nanti ke dalam kehidupan global kita? Itu itu memang tantangan terbesarnya begitu. Oke. Saya undang Mahardika dari Tempo, wartawan investigasi ini. Dari Tempo, tapi dia izin off cam karena lagi biasalah 3 kerjaan yang dikerjakan sekaligus. Cuma dia hadir untuk mau dengar Kakak Alisa menjawab. Dika silakan, kamu mau bertanya sendiri atau Kak Hermin yang bacakan pertanyaanmu? Mahardika. Terima kasih Mbak Hermin atas waktunya, kepada Mbak Alisa ya. Saya punya pertanyaan ini seputar
V20 ya, kaitannya dengan values tadi yang sedang digodok mungkin ya ke depan gitu. Nah, kita warga desa global ini kan mengalami ya pandemi bersama-sama gitu. Bagaimana 2 tahun lebih ini pandemi ini telah membuat kita gitu sebagai warga global ini menunjukkan ada 2 sisi ya, tetap ya. Satu sisi bahwa multilateralisme itu tetap relevan dan penting. Tapi di sisi lain bagaimana setiap negara itu pemerintahnya itu tetap sebisa mungkin mengutamakan ya untuk dalam konteks pandemi kemarin adalah menyelamatkan bangsanya terlebih dahulu. Nah, kaitannya kedaulatan betul. Nah, kaitannya dengan nilai-nilai yang tadi Mbak sampaikan ya, ini ada 4 nilai yang konsisten selama ini diusung di forum G20. Jauh mana pandemi ini yang berlangsung sampai sekarang ya belum dideklar selesai gitu. Apalagi sekarang disusul dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Ini mengubah nilai-nilai yang tadi Mbak sampaikan. Untuk dalam konteks ini kan ada G20 ya. Bagaimana 4 nilai tadi yang Mbak sampaikan, salah satunya multilateralisme, resilience. Multilateralisme. Bisa dipertahankan dan tetap bisa diteruskan dalam konteks setelah pandemi dan ada Terima kasih. Thank you, Dika. Terima kasih. Waduh, pertanyaannya keren banget ya. Saya senang sekali. Jadi gini, ada satu nilai yang namanya kematangan, gitu ya. Kematangan itu saya akan ambil ini aja. Kematangan itu balance between the courage to pursue our own interest, our needs, gitu, with a balance with consideration of others needs. Begitu ya, itu maturity gitu. Nah, itu yang sebetulnya sekarang kita butuhkan antara kepentingan kedaulatan negara kita dengan konsiderasi atau tenggang rasa terhadap kepentingan bersama. Ini kan yang sering kali kemudian dalam pembicaraan tentang ini kedaulatan kami, itu kemudian dilupakan bahwa dia tidak hidup sendirian di bumi ini begitu. Nah, multilateralisme sebetulnya adalah upaya untuk membincangkan itu kan. Ini kan kalau di desa ya mirip dengan musrenbang gitu. Musyawarah perencanaan pembangunan desa gitu, ketika para stakeholders-nya diminta untuk bermusyawarah begitu ya, memikirkan apa yang kita ingin lakukan, dan itu kemudian bisa menjadi pressure group begitu. Harapan kita kan begitu, Mas, balance antara kedaulatan negara kita dengan kepentingan kita bersama gitu. Dalam hal pandemi kita merasakan betul bahwa apa yang terjadi di negara kita tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di negara lain. Ketika vaksin itu tidak terdistribusi secara adil, Afrika itu low sekali, kita tahu pandeminya nggak selesai-selesai gitu. Itu ketika kemudian negara-negara itu memegang kedaulatannya sendiri-sendiri, lalu kedaulatan atas vaksin itu juga pada dirinya sendiri, yang nggak selesai. Gitu. Tapi ketika kita mulai berpikir sebagai satu desa global, itu maka kemudian kita bisa merumuskan, kita mau pakai prinsip apa nih, gitu. Apakah prinsipnya itu prinsip tanggung renteng misalnya begitu, atau prinsip apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan persoalan bersama. Nah, negosiasi, musyawarah, ini kekuatan Indonesia itu kan deliberasi ya Mbak, musyawarah gitu ya. Itu yang kemudian akan diangkatkan sehingga tidak pakai voting-votingan gitulah istilahnya kalau kita bicara dunia yang lebih besar. Ya, kira-kira gitu. Ya. Jika masih ada 3 menit, apakah kamu mau breakdown seperti kebiasaan Tempo? Kamu mau breakdown lagi satu pertanyaan atau kamu sudah puas? Update sedikit masih nyambung Mbak, tadi kaitannya dengan pertanyaan saya. Nah, konteks terbaru mungkin pandemi katakanlah bisa sekarang udah decreasing lah ya trennya gitu ya. Kalau konteksnya kita bicara konflik Ukraina dan Rusia, apakah
Ya, konteksnya tadi itu bisa dirembuk bareng, ditanggung renteng, karena pada kenyataannya juga ya masing-masing negara, masing-masing pemimpin kedua negara itu juga agak sulit ya sejauh ini untuk ditemukan sepertinya. Iya, itu yang kenapa ada yang namanya resolusi konflik itu kan karena itu ya Mas ya, gitu. Karena how to build trust big enough to put everything on the table. Itu sulit sekali kalau kita bicara dalam kalau kita melihatnya sebagai sistem dengan kacamata sistem thinking, itu begitu banyak faktor, begitu banyak aktor gitu. Mencari balance-nya itu, nah kita kan saya meyakini betul dari apa yang kita tahu sampai saat ini, Indonesian Presidency of G20 ini berharap bisa memimpin proses tersebut begitu, proses bermusyawarah ini. Dan ya moga-moga kita kemudian bisa menegosiasikannya dengan baik sehingga kepentingan-kepentingan ini bisa apa ya, tidak akan mungkin semua mendapatkan semua atau hanya win lose itu tidak mungkin gitu. Win lose itu tidak mungkin. Tapi mungkin ada you lose some you win some gitulah. Gitu. Artinya optimisme tidak boleh putus ya Mbak ya, meskipun bomnya berdentam-dentam gitu, kita tetap nggak boleh putus optimisme ya. Kurang lebih Betul, gitu, menyambung. betul. Tapi ya itu Mbak Hermin, yang dibutuhkan itu malah justru clarifying value apa yang mau dipakai gitu. Untuk menyelesaikan ini nih value apa? Bagus, Gitu. bagus. Mbak Alisa, sesuai janji saya akan mengawal Ibu Alisa sampai dengan menjelang 14.45. Selamat melanjutkan. Salam buat semua saudara-saudari kita di Durigus Durian. Dan terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sukses untuk nanti di Bali ya, di Ubud ya, untuk membuka kotak Pandoranya komunike untuk dunia dan Indonesia. Ya, terima kasih. Moga-moga nanti jadi kado indah dari G20 Indonesian Presidency ya Mbak. Iya, kepada India nanti kita serahkan. Media yang nanti menyerahkan. Iya. Terima kasih Mbak Alisa dan juga leave the room kalau udah selesai. Ya. Now, I would like to say, I want to welcome Dr. Ghazi Binsagar. Thank you, brother, for making your time, and thank you for joining us from the beautiful Middle East. As a founder of Value 20, we eagerly anticipate what you can share with us today. So the forum is yours. Please take your time. Thank you. Yeah. Thank you very much. I first want to make sure you can hear me clearly. Are yes, you able to clearly, hear me? Brother. Excellent. I want to begin by expressing how honored I feel to be here today and to participate in what I believe is the ongoing important process of putting values back in the center. And what an honor it is to be part of dialogue in the Indonesian presidency, and what a remarkable work Indonesia has done in highlighting the importance of values in its own national work and the work it does throughout the world. Having said that, I'd like to take a few minutes to answer two important key questions. The first one is why values? Why would there be a growing momentum and energy of people of all walks, all persuasions, some academics, some politicians, some policymakers from all around the world who put the effort to highlight values and putting it in the center? And the answer to that will rest partially in the past, partially in the present, and partially in the future. The second part of my presentation to you today will attempt to answer why now. Why is there a pressing need now more than ever to pursue this work, to have a value centricity and to formalize the group called the V20 to become part of the G20? On the first question, why values? If we look at the past, values have always been an important part of who we are, our pride, our stories, our identities. The tribes from which we came from have always spoke of values, wrote poems of values,
express their culture and their dances and their music through values. Whichever way we look at it, the history of humanity from its very beginning, from the earliest records of it, has always been intertwined with a story of values and value telling. Moving to the present, there's another reason that highlights the importance of values. Increasingly, in a more complex world, we find ourselves facing dilemmas that require solutions that cannot be solved without delving deeper into the understanding of the human condition, thus an understanding of values. Things like extremism, things like poverty, things like terrorism, so many subjects that we've worked very hard that have colored most of the 20th century and the 21st century. And we made great progress on, but very quickly realized that without a deeper delving into values, we would not be able to provide sustainable fundamental solutions to them. Thirdly, the future. More and more worldwide, more and more nations are choosing to become vision-centric and strategic-centric in the way they want to move forward. My country of Saudi Arabia is one example. Indonesia is another example. And there are more countries that are joining that trend. To become strategic and vision-centric cannot be done without a deeper clarity of our identities and our values, because values determine the picture that we would like to draw for the future that we would like to reach. So as you see, whether we look at our past, where values have always been a part of us, and where we strayed momentarily from it due to the scientific revolution, the industrial revolution, where rationalism became key, but soon realized that rationalism, however successful, can only tell a partial story. Values become again central. Dealing with current dilemmas make values central, and the future visions that we want to draw make values central. Now, on part two, the question of why now more pressing than ever. And here, allow me to give at least 5 important reasons, and I'm sure there are many others. The first has to do with the evolution of the G20 as a multilateral institution and where it needs to go next. The second has to do with some complex questions around identity and meaning that many countries around the world have to deal with. And the third have to do with increasing pressures that are coming from an emergent new global order. And the fourth has to do with the fact that more and more in the world, we need a stronger, more powerful tool for conflict resolution. And finally, the need to bring back the human voice to the center of decision-making and policy-making. So allow me to quickly take it one by one. The first one, the evolution of the G20, we will remember from its history that it started as a crisis management tool to try to recover from a financial crisis. And very quickly, we realized that that is not proactive enough and not wide enough. So we strengthened the circle and said we need to discuss and coordinate economic solutions. And then quickly we realized that economic solutions would be too rational and we need to widen the scope of the subjects that are used to address the dilemmas that the G20 have to deal with. Thus, socio-economic development becomes central. And the second it becomes socio-economic and not just economic, values play a prominent role. Thus, the need of a V20 to become a part of the G20. A second point is the complex issues that many countries are facing as we evolve into nationhood and then into post-nationhood dilemmas that have to do with our sense of identity and our sense of meaning. And increasingly, we're finding that in the modern world, we need to articulate a set of values to bind us together within our national identity and help us to negotiate win-win agreements with other countries.
thus the need to articulate. There are excellent efforts that are taking place in Indonesia at the moment that are example of putting values at the center, and many countries around the world are doing the same. Third, there's a pressure of a new global order in which there is multipolarity of different powers negotiating with each other. And for that to take place safely, we need to articulate more than ever a set of values that are universal, that can bind us together, that are expressed through multilateral institutions like the United Nations, like the G20, other values that constitute our own national pride, and then a set of values that we all agree are red lines that we should never cross. In a world in which we are moving quickly from a transactional reality to a transformational reality, there's need for more values. In a world in which we move away from dependencies, the old colonial model no longer will work, to a model of interdependency in which we talk to each other as equals. We need more clarity of values to do that. A world in which the very future of multilateralism is challenged in its simplicity, where it has to evolve into a model more complex. We need a better understanding of values, and the whole idea that we can no longer just invest in our own national nation building and think we can come out all right, but that we have to collaborate together with other nations to build value chains, knowledge chains, supply chains, creativity chains. If we're going to do that together as equals, we need clarity of values. There is another point that I'd like to stress here, which is the need for more powerful tools of conflict resolution. And I believe I couldn't understand the translation that the question of the Ukraine-Russian war was raised. There are other wars that are becoming more complex and also more dangerous than the past. The tools we use for conflict resolution and arbitration must become more sophisticated, and that cannot be achieved without making values more central, because more than ever, the issue is not just a misalignment on interest that is leading to wars, but a misalignment on values that lead to different priorities in addressing pressing needs. And unless we're clear on those, we would not be able to be effective in conflict resolution and in contributing to making a better world. A final point I'd like to stress is why values now? Because more than ever, we need to bring the human voice back to the center. And that has to happen in two ways. The first ways is the need for more platforms that captures the voice of the human being in policy making and ensure that diversity in all sorts and shapes across nations, within nations, are captured, delivered to the policymakers so they can take them into account when they're designing better policy for tomorrow and implementing them in a more powerful way. And a final point is bringing the human voice to the center means a stronger emphasis on ever on holism and a quality of life as a concept, which means we expand from recognizing that economic prosperity is not sufficient. We need to add to that good governance, and we need to add that a good translation of quality of life to everyone if policies are to be more effective and if organizations like the G20 are to remain relevant. For these reasons and many more, the V20 is more timely than ever. I thank you once again for giving me the opportunity to contribute some thoughts that I hope will generate good questions. And I wish the organizers all the best of luck in the upcoming events for the V20 and the other events for the G20. Thank you very much. Thank you, Brother Ghazi. Can you still stay in the room until the end of this press con, or you have to leave? No, of course, I'll be very happy and honored to remain. All right. And then we will continue, teman-teman. Thank you again for a beyond beautiful presentation. I just love it. And here is many questions for you already.
Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan teman-teman semua, teman-teman jurnalis yang masih hadir dan terima kasih masih bersama kita. Kita akan mendengarkan taping ya, rekaman dari Pak Aziz Arman, Deputi CEO dari Indika Energy dan Deputi Presiden Director. Silakan tim Mas Rafael dan kawan-kawan. Good afternoon to our distinguished speakers and fellow media. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. I truly appreciate the opportunity given to me today to re-emphasize the importance of values and how values have shaped Indika Energy's journey. Please allow me to start with my own experience in Indika Energy when we started our sustainability journey. We see that the world is evolving. We must continue to be observant and proactive in identifying and responding to challenges, both in the context of the economy as well as changes and dynamics of trends in the world. Together, we are advancing and moving towards a new world with new business models, serving as new solution to the world's most pressing issues, including water scarcity, food security, and one that has always been our main focus, energy security and the urgency for energy transition. As part of our efforts to be a part of the solution to these issues, in early 2021, Indika Energy pivoted and reformulated its purpose to energizing Indonesia for a sustainable future. With the intention of walking the talk, we also took another significant step in 2021 by setting bold and ambitious aspirations, including our goal to become a net zero emission company by 2050 and to achieve at least 50% revenue from non-coal businesses by 2025. For this reason, all elements of Indika Energy Group need to play an active role in achieving these targets. Throughout these years, Indika Energy Group has constantly developed an internal talents and brought in external talents to strengthen the human resources pillar to ensure that we empower the right talent to help us grow our existing businesses and develop our new businesses. Our workforce is fundamental to our success. It is critical to us that all elements of the company are able to share perspectives, best practices, knowledge, and expertise from its subsidiaries in order for energy to be materialized. This way, everyone can support each other and work together to achieve the goals. Gotong royong. Our commitment to facilitate knowledge is reflected through the various forums we hold. Through these years, we encourage leaders from each company within Indika Energy Group to participate in discussion on how we can transition to become a more diversified and a more sustainable company, how we can continue to develop our employees, and most importantly, how we can instill the right values and incorporate them into the company culture. In 2021, we reformulated our set of values, which we now remember as UNITAS, Unity Enlightened. This set of values consists of unity in diversity, integrity, teamwork, agility, achievement, and socially responsible.
These values reflect our purpose, our priorities, and the beliefs by which we seek to conduct ourselves and carry out our business activities. They define what it means to work at Indica Energy, regardless of the location or the role. We believe that having a clear set of values helps our employees to understand what the business stands for. Our company values do not only guide our employees for the work they do, but these values also direct us toward a common goal and remind us that we share a bigger purpose. As a result, we hope our employees can make the right decision that help us to achieve the company vision, missions, and goals. Values is even more important now than ever in facing current global challenges. I also look forward for the V20 summit that will be conducted later next week in Bali, with hope that more dialogues can occur and that we can continue to deepen our understanding of how values can strengthen our journey to energize Indonesia. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, Pak Aziz. Kalau di newsroom ini namanya semua yang Anda sampaikan tuh daging semua, nggak ada lemaknya. Semua layak dikutip. Terima kasih Pak Aziz dan Indica Energy. Kita saya tahan dulu semua pertanyaan karena kita akan mendengar presentasi yang ditunggu-tunggu. Kalau judul lagunya Save the Best for Last ya. Oke, Pak Makarim, Profesor Dr. Makarim Wibisono, saya undang Pak, silakan setelah kita mendengar presentasi yang sangat menarik tadi dari Pak Aziz. Monggo Pak, saya persilakan apa yang mau Bapak bagikan pada kami dengan topik Summit Value 2022. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Hermin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kita bekerja. Pada sore hari ini saya mendengar dengan seksama bagaimana cerita dari Dr. Gazi, bagaimana dari Mbak Alisa dan juga bagaimana dari Pak Kartiko ya, di samping dari CEO dari Indica tadi. Ya, saya menggambarkan bahwa ini semua nanti akan muncul kembali dalam summit yang akan diadakan pada tanggal 20 sampai 21 Oktober. Ya, tepatnya pada hari Kamis dan hari Jumat ya. Nah, jadi ini summit ini dibikin sedemikian rupa agar supaya semua bisa hadir ya, semua bisa ikut menikmati dan semua ikut berpartisipasi. Untuk jelasnya saya mohon ditampilkan dahulu ya PowerPoint yang sudah disiapkan. Silakan Pak. Ya, kalau kita lihat ya, maka summit ini akan diselenggarakan di Green School of Bali ya, yang ada di Ubud, Bali. Kenapa kita adakan di Green School of Ubud, Bali itu? Karena di Green School itu selalu pola pendidikannya itu berorientasi pada meng-highlight values ya. Dia ingin selalu meminta para pendidikannya itu menggambarkan pentingnya peranan dari values dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu juga ya, Green School Bali ini juga sangat menonjolkan mengenai ekologi. Ya, di dalam ekologi ini tidak hanya di dalam bentuk teori, tapi juga penampilan daripada sekolahnya itu sendiri. Bagaimana penggunaan bambu, bagaimana struktur bangunan yang sungguh menggambarkan bahwa kehidupan ini akan indah sekali kalau kita memperhatikan ekologi ya, dan kita bisa membuat bahwa dunia yang ada dan indah sekarang ini bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita di masa-masa yang akan datang. Juga kita ingin menggambarkan bahwa summit ini terbuka untuk semua orang.
summit ini tidak berbayar. Ya, summit ini sebenarnya sudah terbuka, ya, registration sudah terbuka, semua orang bisa ikut serta, dan juga tidak hanya generasi muda, bukan hanya generasi milenial, generasi juga tengah, generasi tua juga boleh ikut serta, karena ini berusaha menggambarkan suatu kehidupan yang betul-betul dinamis bagi masa-masa yang akan datang. Seperti ketahui, ya, kita memiliki 2 acara, yaitu acara pada tanggal 20 dan acara pada tanggal 21. Coba saya disampaikan slide yang satu lagi. Slide berikutnya, Mas Rafael, silakan. Kalau di acara yang tanggal 20 ini, itu adalah acara yang sangat aktif, ya, karena sebelum acara pembukaan yang akan berlangsung pada siang hari, Kamis siang, ya, sudah dilakukan berbagai kegiatan pada waktu pagi harinya, ya. Ada tension release exercise, ya, pada pagi hari, ya, dan ini juga ada Art for Life workshop, ya, yang dilakukan secara simultaneously. Juga pada pagi hari ada juga All About Sustainability Compass, ya, seperti diketahui Sustainability Compass ini merupakan pegangan daripada V20 dalam mencoba merancang kegiatan-kegiatan kita dan juga mencoba merumuskan pemikiran-pemikiran kita, ya. Jadi kita juga mengetahui, ya, bahwa pokok-pokok daripada Sustainability Compass yang terdiri dari nature, ekonomi, well-being, dan society itu menjadi semacam pandangan angle yang bisa memperkaya cara kita menghadapi kehidupan yang lestari ini. Di samping itu, sebelum pembukaan yang akan berlangsung pada jam 12 siang, itu kita lihat misalnya ada mini workshop mengenai sustainable compass, juga dengan mengenai hal-hal lain, juga ada movie concert. Jadi ada semacam kayak festival mengenai film-film yang bagus, ya. Di samping itu ada juga band performance, ya. Jadi kita mendengar musik-musik yang beraneka ragam dan juga dengan genre-genre yang memikat, ya. Di samping ada food bazaar, ya, yang akan memperkaya kita, juga bisa membuat kita bisa have a good breakfast, ya, in the morning, ya. Nah, itu bisa menggambarkan kita suasana sebelum pembukaan pada tanggal jam 12 siang hari Kamis itu, ya. Seperti diketahui, setelah acara pembukaan itu akan dilakukan apa yang disebut World Values Forum, ya. Kita lihat kalau di Davos itu kan ada World Economic Forum, ya. Nah, kita di sini di Bali itu akan ada World Values Forum, ya. Ya, temanya adalah values at the center, ya. Ini merupakan suatu pokok, ya, daripada V20 Summit yang ada di Indonesia, ya. Nah, kemudian juga akan ada panel discussion mengenai values dari steering committee, ya. Juga kemudian bagaimana pembahasan mengenai nature, ya, dari berbagai pihak dan bagaimana pandangan-pandangan mengenai nature. Jadi ini juga akan diperdalam pembahasannya dalam bentuk panel discussion, ya, yang mencoba menggali lebih dalam pengertian daripada nature ini, ya. Di sini pada akhir dari acara pada hari itu adalah tari joget, ya, joget dance, ya. Di sini menggambarkan bagaimana values itu, ya, ditampilkan dalam karya-karya budaya, ya, dan ini menjadikan suatu kehidupan yang sangat menarik di samping musik performance pada akhir daripada hari pertama tadi, ya. Kalau kita lihat hari kedua, ya, hari kedua kita melihat dengan sangat lebih dalam, karena kalau hari pertama kita fokus pada hanya nature, ya. Kalau kita pada hari kedua kita akan mendalami mengenai ekonomi, well-being, society, ya. Tapi juga kita ingat bahwa di sana pada pagi hari Jumat, ya, itu kita mencoba bagaimana membahas mengenai
inspiring talk mengenai ekonomi. Bagaimana kita membuat agar supaya masalah-masalah ekonomi bisa terpecahkan dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang bisa membangkitkan pemikiran kita terhadap alternatif-alternatif yang bisa dikembangkan. Ya, di samping itu juga akan ada panel discussion ya mengenai ekonomi tadi. Ya, tentunya akan disiapkan oleh task force ya yang memberi perhatian yang sebesar terhadap masalah ekonomi, karena masalah ekonomi whether you like it or not tapi kan merupakan suatu sentral daripada kehidupan manusia ya. Di situ antara supply dan demand dan bagaimana kebutuhan human being itu terpenuhi ya daripada tukar menukar kehidupan barang-barang maupun juga services maupun dengan capital. Di samping itu, kita juga akan memperdalam mengenai well-being. Ya, di dalam masalah well-being ini juga digali ya pemikiran-pemikiran yang inspiratif, yang digali bagaimana well-being kita terus lebih baik ya dengan cara-cara ataupun dengan inovasi-inovasi yang bisa membuat kita itu langgeng dalam arti kata well-being kita ya, dan tentunya dilanjutkan dengan panel discussion yang berkaitan dengan task force ya yang mempersiapkan substansi daripada panel discussion mengenai well-being tadi. Itu acara pagi hari ya pada hari Jumatnya. Tapi di sore harinya, pada sore harinya itu mulailah kita mendalami mengenai society ya. Akan ada pembahasan-pembahasan yang inspiratif mengenai society, karena society kita mau tidak mau ya itu harus juga bisa melihat bahwa dunia itu juga berkembang ya, society juga harus berkembang ya, karena perkembangannya membutuhkan adanya keselarasan dalam interaksi antara society dan juga planet tempat kita tinggal ini ya. Dan juga akan diperdalam dengan panel discussion yang substansinya itu juga diperdalam oleh task force ya, dan yang akan melibatkan semua orang yang hadir kalau bisa. Dan juga ini kan discussion ini bisa daring ya dan bisa luring ya. Kalau luring kita ikut sendiri bersama-sama pada tempat itu, tapi kalau daring juga bisa melakukan tanya jawab ataupun partisipasi aktif melalui digital communication itu. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak bisa ikut serta ya di dalam pertemuan-pertemuan ini dengan partisipatif yang aktif. Ya, seperti diketahui tadi sudah digambarkan ya oleh Mbak Alisa ya elemen-elemen daripada komunike ya. Pada kesempatan ini nanti akhir itu akan juga disampaikan komunike launching ya, akan disampaikan oleh Mbak Alisa dan saya sendiri ya mengenai apa isi daripada komunike yang merupakan hasil jerih payah berbulan-bulannya untuk merumuskan kaidah-kaidah yang bermakna daripada pengertian values ini ya. Values ini sangat penting. Karena apa? Karena values ini bisa mempersatukan semua orang ya yang ada, karena inti daripada values itu adalah bagaimana kita bisa sama-sama berpijak ya di planet bumi ini dengan melihat adanya nilai yang membawa manfaat pada semua pihak. Ya, memang ya kita terdiri dari bangsa-bangsa yang berbeda, kita terdiri dari population yang beragam. Ya, akan tetapi kita sama-sama berpikir atau berpegang pada nilai yang sama, nilai yang sangat menginginkan adanya kehidupan yang serasi, adanya kehidupan yang langgeng, adanya kehidupan yang lestari ya, agar supaya bukan hanya kita yang menikmati tetapi juga anak cucu kita juga bisa menikmati. Di samping itu ya agar supaya semua yang mengikuti dengan baik ya V20 activities ini juga harus kita juga menggambarkan mengenai adanya kegiatan yang disebut post summit project. Jadi kegiatan ini tidak hanya mulai dari kita take over dari Itali, terus kemudian kita akhiri dan titik gitu.
Tetapi kita menginginkan ini mulai kita terima dari Italia, kita kemudian kita sepenuhi atau kita melakukan kegiatan-kegiatan di bawah leadership dari Indonesia yang akan kita serahkan kepada India. Tetapi kita juga mempersiapkan apa yang namanya post-summit project. Post-summit project ini bisa di dalam bentuk apa yang disebut entrepreneur sport generation. Ya, kita juga membayangkan bagaimana adanya competition startup ya yang berbasis daripada Sustainable Development Goal. Ya, sehingga ada kegiatan-kegiatan kompetisi yang bersifat kompetitif antara semua yang ikut di dalam pengembangan startup ini, sehingga kita itu bisa memiliki pijakan bersama yang orientasinya adalah untuk pencapaian Sustainable Development Goal. Ya, nah Sustainable Development Goal ini adalah pegangan dan juga merupakan kesepakatan secara aklamasi dari semua bangsa-bangsa anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, jadi kita lihat agar supaya kegiatan-kegiatan ini juga bisa memberikan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Seperti diketahui, V22 Project tadi saya sebutkan sebagai entrepreneur ya, Scott generation, juga change maker program ya, sayang orang tua inisiatif. Jadi kita juga jangan sampai berpikiran bahwa orang tua itu akan kita perlukan di saat-saat masih sehat ataupun ikut bersama-sama kita. Tapi kalau begitu beliau sudah sangat senior ya, dan juga tidak berbuat atau sudah sangat tidak berbuat apa-apa ya, maka itu bisa dimasukkan ke senior home ya, dan kita bisa tidak usah bersama-sama dia. Hal ini kita kembangkanlah apa yang disebut sayang orang tua inisiatif ya, yang bisa membuat kehidupan kita tidak hanya sekarang tapi juga akan datang dengan melibatkan semua faktor-faktor dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam proses itu. Ya, kita juga akan melakukan apa yang namanya personal journey workshop. Ya, what next for you? Ya, karena apa yang akan terjadi itu akan bagus terlaksana apabila dipikirkan terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu maka pada waktu kita akan melakukan handover transition dengan India, ya, maka kita juga akan memberikan semacam proses ya. Handover bukan hanya sesuatu periode yang menyusahkan atau menyedihkan, tapi handover juga akan merupakan suatu hal yang memberikan ke kita akan keyakinan bahwa apa-apa yang sudah dirintis bersama-sama di V20 di Indonesia itu akan dilanjutkan lebih baik di tangannya India tahun depan ya. Oleh karena itu kita pada acara secara terima itu akan disampilkan apa yang disebut kecak dance ya, karena kecak dance itu merupakan dance atau tarian yang sangat dinamis ya, yang tidak ada musik-musik ya, tapi semua menunjukkan itu bahwa manusia dengan karyanya, dengan ucapannya bisa menimbulkan dinamika yang sangat menarik perhatian dan bisa menggerakkan kita itu bersama-sama menuju masa depan dengan lebih baik ya. Dan ini juga diperkaya dengan apa yang disebut musik performance ya, karya-karya musik yang indah akan ditampilkan di sana. Ini sebenarnya untuk menggambarkan ya bahwa kegiatan-kegiatan yang ada selama summit ini adalah kegiatan yang di-highlighti oleh value. Ya, inilah arti daripada values, karena value itu adalah hal yang dapat menyatukan semua, ya. Dan kita semua juga memberi semacam kesepakatan pada apa yang disebut Sustainable Development Goal, ya, tujuan untuk hidup atau membangun berkelanjutan, ya. Oleh karena itu kita sama-sama hidup di planet yang sama. Kita hidup dengan tujuan yang sama agar supaya kita bisa tetap lestari, maka perlulah kita mencapai apa yang disebut Sustainable Development Goal. Ya, kita harap bahwa ini merupakan kontribusi yang sangat vital yang dilakukan oleh V20 selama leadership Indonesia. Sekian aja dulu, mungkin itu dulu Mbak Hermin apa yang sudah saya sampaikan. Profesor Dr. Makarim Wibisono, Co-Sherpa Value 2022. Bapak sedang memberikan nasi bungkus kepada para wartawan baru saja, karena yang diberikan adalah pertama angle
yang kedua adalah flowchart, dan yang ketiga lengkap dengan reportasenya. Terima kasih Pak. Sangat membantu kerja teman-teman yang ada di newsroom yang hadir pada hari ini maupun yang hadir dari kejauhan, yang mengikuti dari jauh. Saya terima kasih untuk kelima pembicara, 2 sudah meninggalkan ruangan, Dr. Gazi dan Pak Aziz tidak ada di sini, tapi kedua Pak founder kita Pak Dr. Gazi dan Pak Makarim masih hadir untuk menerima pertanyaan-pertanyaan kita. Saya ingin tanya dulu, apakah teman-teman ada yang mau saya undang ke forum ini untuk bicara, sampaikan langsung, atau kalau tidak, saya lihat Mardika sudah ada, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Dan kalau tidak pun sudah ada, I have already several questions for Brother Gazi and juga untuk Pak Makarim. Saya tawarkan dulu forum terbuka, ada yang mau bicara? Silakan. Kalau ada, saya undang. Kalau tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada. Gitu. Oke. I will read the question first for Brother Gazi, for Dr. Gazi. The first one is very light question, but I would like to share with you. Dr. Gazi, you speak so beautifully about all these values, even in a very tough world today. So my question, this is from Eastern part of Indonesia. So my question is, are you also a poet, sir? You speak like a poet. It's a light question, but I think it's beautiful. The second one is, me too. I think you speak like a poet. Second one, Dr. Gazi, you supervise the Value 20 summits in Saudi Arabia 2020, and in Italia 2021. And now you are overseeing this year's Value 20 Summit 2022 in Indonesia. My question is, actually there are 3 questions, but I paraphrase the question. How far do you believe that understanding values can allow us, or will allow us to explore new horizons for more collaboration between countries, between continents, between people? It's the second one, and the third one, excuse me, like 3 questions, what is your strategy, sir, to convince the importance of values in a world with so different challenges, it's very diverse, it's so many challenges, and so what is the strategy to convince values to this country or to these people? That 3 questions. And untuk saya izin sekalian untuk Pak Makarim, pertanyaan yang sudah masuk adalah 2 dulu Pak ya, teknis. Ada beberapa pertanyaan. Tapi yang pertama adalah dari The Economics, Romi. Bagaimana bentuk acara summit? Sebenarnya ini sudah terjawab, tapi barangkali ada yang mau ditambahkan. Bentuk acara Value 20 2022, siapa saja audiens yang dapat berpartisipasi dalam acara tersebut selain tentu saja tuan rumah. Dan dari Nora, Women's Obsession, dengan adanya 2 tantangan global yang sedang dihadapi dunia sekarang ini ya, kira-kira apa topik yang bisa dikembangkan menjadi bahasan yang lebih dalam di Summit Value 20 2022? Artinya mungkin tantangan-tantangan global yang besar ya, yang sekarang sedang ada, itu yang disampaikan oleh Nora. Dan pertanyaan ketiga Pak, apakah memang ini sesuatu yang spesifik bahwa Value 20 2022 menggunakan channel kreatif dan interaktif, channel budaya tepatnya, untuk menyalurkan nilai-nilai yang akan kita ayu bahagiakan, kita terima di dalam deklarasi Value 20 2022 di Ubud nanti pada 20 dan 21 Oktober. I would like to invite Brother Gazi. Please take your time for answering the question first, and then we go to Professor Makarim. Thank you very much first for the kind compliment and very good questions. While I'm not a poet, I do believe strongly that beauty as a value is no lesser than function. And a quest to which I have given a large part of my energy and my life
is putting beauty and matters of beauty back to the centrality of decision making, policy making, and policy implementation. And I think that very kind compliment is actually an excellent segue into the answering of the questions that followed, because the dilemma we often face when we are bearers of ideals is that these ideals are not taken as a nicety or an extra that one can go to when the real issues or the dilemmas of the world are dealt with. So the paradigm we're up against that is central to the success of the efforts of the Value 20, and that started during the presidency in Saudi Arabia, then onto Italy, and now in Indonesia and onward to India until it rotates through the countries of the G20. From the very titles that we've chosen year on year, so the first year, the title was The Value of Values. So at the very beginning of the dialogue, just so that we appreciate that making something implicit, that is very much like oxygen to us. You take oxygen away, we die. It's exactly the same with values. But the fact that we don't see oxygen in the room doesn't change the fact that it's so central to our existence. The goal then in the beginning was just to make the discussion explicit, to make sure that politicians in the middle of the pragmatics they have to deal with face up to the fact that something so nebulous, so associated more with culture and art is actually part of the holistic human solution and the holistic human condition. From there to Italy, we moved to the idea of values in action. And the reason that was pressing is unless we're able to translate these ideals into initiatives that immediately show measurable results, the ecosystem would not take this effort seriously. So in many ways, we're blessed by crises. It's an irony, because when you face a crisis that doesn't go away easily, the human system is more willing to consider something else because conventionality is no longer working. And I believe the intelligence of people who hold ideals is to be there, to be present, to persist, to be authentic, and then to give balanced answers to how we should go forward when we face dilemmas. And so when we dealt with the COVID pandemic and now with the war, to offer insights that give solutions where otherwise we couldn't have seen them would be the way we would make this progress. I congratulate Indonesia because Indonesia is now saying we got to put it at the center. So it is not sufficient to have values at the periphery of policy making. It must be integrated with the very logic of approaching a problem and a dilemma. And I believe the way forward with that would be in the centrality of visions. So visions are part of our human history. They always inspired us. During the Industrial Revolution, somehow we created two domains. There's the domain that we reserve for fiction that is more concerned with beautiful things like visions and ideal. And then there's a second domain that is more rational, more evidence-based. It takes things concretely, it's logical in its approach. What we're really saying is they need to come together, the right brain, the left brain, and all of it needs to be conscious, and then progress is made. I'd like, in conclusion, to tell the good person that asked me the question, I can assure you progress is being made. The more we all believe and stick with this, and we insist that we would like an articulation of values, the better we can help that cause forward. Thank you very much. Thank you, sir. And thank you for 3 journalists from eastern part of the country in Indonesia Timur that has already sent the question. Thank you so much. Dan Pak Makarim, silakan untuk pertanyaan-pertanyaan. Apakah perlu saya bacakan lagi atau sudah tercatat ya mestinya tadi?
Pertama kali saya menyampaikan penghargaan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Saya sangat mengapresiasi hal-hal itu dan saya ingin menjelaskan ya bahwa summit yang akan diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat yang akan datang ini bukan suatu summit seperti ya yang dilakukan oleh ASEAN atau yang dilakukan oleh tempat-tempat yang biasa dilakukan ya. Tetapi ini merupakan suatu summit yang ditampilkan dalam berbagai ragam dan juga lingkungan ya. Dalam arti misalnya akan dilakukan panel discussion, ada dilakukan seminar, akan dilakukan musical performance, ada semacam festival film, ada juga semacam. Jadi ini merupakan kombinasi dari kegiatan yang sebenarnya bisa mencerminkan adanya kehidupan daripada value study itu. Ya, jadi oleh karena itu kalau ada pertanyaan siapa saja yang berkepentingan atau siapa saja yang bisa ikut berpartisipasi, kita mengharapkan semua ikut serta. Karena kalau kita melihat ya bagaimana discussion yang dikembangkan ya dalam rangka untuk merumuskan komunike ya, kan ada unsur inclusivism ya, ada unsur resilience, ada unsur stability dan unsur multilateralism. Nah, kalau kita lihat mengenai inclusivism, itu berarti apa? Siapapun juga yang ada dan ikut serta di dalam perdebatan atau pembahasan ini merupakan suatu aset yang berharga buat kita. Karena apa? Karena ini merupakan memperkaya angel daripada pembahasan yang ada di dalam diskusi-diskusi kita, akan memperkaya pengertian kita mengenai nature, akan memperkaya keagungan mengenai ekonomi, well-being, dan society. Jadi oleh karena itu kita mengharapkan baik peserta yang ikut luring maupun peserta yang ikut daring itu please ya contribute yourself and participate yourself untuk bisa membuat agar supaya summit kita ini merupakan summit yang bermakna dan juga summit yang bermanfaat buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Kedua juga pertanyaannya adalah bagaimana yang kita akan membahas mengenai yang kira-kira bisa membuat kita alternatif ataupun juga mengatasi persoalan-persoalan yang berkembang ya. Memang ya kita melihat adanya krisis-krisis besar ya. Kita bisa melihat krisis COVID-19. Sekarang sudah mulai mereda, mulailah apa yang disebut krisis yang ada di Ukraina, tapi juga ada krisis yang ada di Iran ya, di lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat ya bahwa konsep daripada yang sudah dilakukan dalam kaitan dengan krisis-krisis muncul itu bersumber pada apa? Yaitu bersumber pada apa yang saya lihat rupanya merupakan adanya kehilangan kepercayaan dari semua pihak yang ada ya. Loss of trust yang ini sangat memerlukan ya ada pendekatan baru yang bisa menggambarkan gagasan-gagasan dan ide-ide baru yang bisa menjadi perekat ya kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini ya. Jadi kita perlu melihat bagaimana kita bisa memberikan semacam mekanisme ide agar supaya multilateralisme itu tidak seperti multilateralisme di mana perserikatan bangsa-bangsa tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada ketegangan di Syria, lebih dari 500.000 orang meninggal dunia, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berbuat apa-apa. Padahal piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan tugas utamanya adalah memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Demikian juga kasus di apa yang disebut Myanmar, ada 500.000 orang lebih dipindah dari negara Myanmar ke negara Bangladesh ya, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berbuat apa-apa. Nah, hal ini merupakan suatu tantangan buat kita untuk bisa menggambarkan atau mencoba menemukan ide-ide yang bisa memberikan daya pijak kita untuk mencari alternatif bagi kemacetan yang terjadi di Ukraina, apa kemacetan yang ada di Syria, apa kemacetan yang ada di Myanmar, ya sehingga timbul pendekatan-pendekatan yang berbasis pada pemikiran-pemikiran baru. Jadi apa yang berkembang pada waktu perumusan komunike, baik kebutuhan adanya stabilitas, bagaimana pengembangan mengenai resilience,
ya bagaimana kita berprinsip pada inklusivisme, mengajak semua pihak ya untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu, bukan mendorong adanya eksklusivisme ya yang membuat orang-orang tidak ikut serta, hanya orang-orang tertentu yang boleh ikut serta. Dan yang terakhir adalah multilateralisme. Karena multilateralisme adalah kegiatan bersama berdasarkan universal principle, ya prinsip-prinsip bersama di dunia ini. Oleh karena itu kita mengharapkan ya bahwa pembahasan yang menyangkut mengenai nilai-nilai yang dapat menjadi alternatif dalam pengembangan, kan ini merupakan suatu ciri atau identitas dari kepemimpinan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memberikan garis values at the center. Jadi values itu menjadi patokan kita di center, di tengah. Ya. Selanjutnya ditanya mengenai apa ya suatu spesifik ya yang bisa menggambarkan mengenai kreasi-kreasi ya ciptaan budaya yang bisa menggambarkan mengenai komprehensif pemikiran dan juga mana daripada values ya. Seperti diketahui ya, kalau kita melihat di berbagai tempat pengembangan mengenai diskusi V20 itu kan pada umumnya fokus pada bagaimana merumuskan ide-ide atau yang terumus di dalam komunike. Tetapi Indonesia menggambarkan ya bahwa di samping ya perumusan apa yang disebut komunike tadi, kita juga memperkaya dengan karya-karya budaya, dengan pameran film, dengan musik, dengan juga segala macam refleksi daripada budaya-budaya yang bisa membuat kita itu lebih fleksibel di dalam memberikan atau menghargai apa kreasi-kreasi bangsa lain. Ya. Nah ini saya kira dan saya harapkan bahwa ini bisa dapat mendorong ya partisipasi baik secara daring dan juga luring pada kesempatan summit pada hari Kamis dan Jumat yang akan datang. Terima kasih banyak, Profesor Dr. Makarim Wibisono, Co-Sherpa Value 2022. We still have 6 minutes ahead. I would like to invite Dr. Ghazi, the founder of Value 20, to say something to welcome the summit, like 1-2 minutes. Dan setelah itu saya akan serahkan ke Pak Makarim untuk memberikan closing sebelum saya menutup acara. Please, Dr. Ghazi, 1-2 minutes to welcome our summit. Thank you very much again, and indeed a warm welcome to all the participants. A partial answer to the question that I received before on strategy. So it's a welcome and an answer to the importance of strategy. The whole idea is if the V20 rotates from one country to another, in each country, it develops an ecosystem of people who are aligning values with policy, then moving to the next country until it rotates through all the countries of the G20. Already an ecosystem of believers in the power of values are transcending national borders to create something extremely hopeful and extremely powerful to help negotiate a better future for all of us, in which multilateralism is reinvented as a stronger tool to help solve the human conditions. A deep and warm welcome to all, because the very participation of all of us in this event is an affirmation that we all believe that values is who we are, is the oxygen we breathe, and it is the way forward, and it is the way we can honor our individual identities while we build a better world for our children. Thank you very much, and I look forward to seeing everyone next week in Bali. Thank you, sir. Pak Makarim, silakan 1-2 menit untuk menutup dan mungkin menyampaikan sesuatu terkait memberi selamat kepada summit kita yang akan segera tiba. Pertama kali saya ingin menyampaikan selamat ya atas kehadiran summit pada hari Kamis dan hari Jumat yang akan datang. Summit yang bertemakan bahwa values at the center ini merupakan suatu kegiatan yang bersejarah. Dalam arti kata bahwa kita sendiri menyaksikan sendiri kemerdekaan Indonesia pada utamanya adalah berpola pada
values yang berkembang ya sebagai bangsa yang ingin memerdekakan diri. Nah, kalau kita ingin memperhatikan seperti apa yang terjadi saat ini, dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian, dan saya berkeyakinan penuh bahwa summit kita yang akan datang ini akan membawa sesuatu yang bermanfaat ya, yang akan membawa nilai yang bisa dapat menjadikan aset kita dalam mencapai perdamaian dan perbaikan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Izinkan saya menutup pertemuan hari ini dengan melakukan closing remarks dalam Indonesia. As we reach the end of today's present, I would like to thank all of 5 panelists and my fellow journalists who have stayed until the end of our press conference. I hope today's meeting will provide us with a strong, optimistic, and productive start to welcome the peak of Value 2022's great work since November 2021, which is the declaration and launch of the Values at the Center communique at Green School in Ubud, Bali on Oktober 20 dan 21. 50 panelists and speakers and facilitators from 9 countries will attend to collect and share the best values for the G20 presidency of Indonesia and the world in Ubud next week. To support their work, allow me to invite all of us are here today in this forum, as well as everyone who joining us virtually, to spread the spirit of Value 2022. Let's place values at the center for a better world and for a better Indonesia. My apologies for any shortcoming in moderating today's event. Thank you for all being here and have a blessed day, and may we see each other again in V20's future forums. Selamat dan sukses untuk summit di Ubud, Bali minggu depan. Terima kasih. Thank you.